Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-275-MTT-SM.01.00/2023. Jadi, kalian tidak perlu ragu-ragu. Karena ini video ke-8 dari video khusus membahas Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat, kami ingin membahas soal-soal media baru. For your information, media baru sebenarnya sudah dibuatkan video pada part 5, latihan soal-soal ahli pertama hubungan masyarakat. Namun, di sana pembahasannya kurang detail, hanya saja soal-soalnya banyak, sampai 18 nomor. Nah, di video kali ini tentunya dengan soal yang berbeda, dan juga kami ingin menekankan lebih pada pembahasan soal-soalnya. Untuk kawan-kawan yang masih bingung dan mencari penunjang dalam proses belajarnya, kami nemu buku di platform Shopee yang menurut kami worth it sebagai penunjang belajar kalian sebagai Pranata Humas. Untuk linknya kami taruh di kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Hadirnya media baru memungkinkan proses komunikasi manusia menjadi A. Two-way flow, B. Multi-way flow, C. One-way flow, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu semua jawaban benar. Perlu diketahui bahwa media baru mengubah proses komunikasi manusia, bermakna dengan hadirnya media baru, maka proses komunikasi melalui media bisa berubah dari one-way flow menjadi two-way flow, bahkan multi-way flow. Dari transmisi penyiaran atau broadcasting pesan melalui satu stasiun ke televisi atau radio ke audiens, menjadi penyebaran atau distribusi pesan melalui sebuah akun, seperti misalkan akun YouTube ke multi pengguna. Itu salah satu contohnya, yang mana di dalam platform daring ini bisa terjadi interaksi antara pengirim pesan dengan penerima pesan dan antara sesama penerima pesan. Dalam makna yang lebih luas, kehadiran media baru pun bisa memediasi komunikasi antar manusia dalam berbagai konteks. Misalnya, menyampaikan pesan selamat ulang tahun atau selamat merayakan hari raya. Maka pesan tersebut bisa disampaikan melalui mediator media baru. Terlebih lagi, mediasi ini tidak hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk melakukan amplifikasi atau pengembangan pesan. Pesan ucapan selamat tadi bisa dilakukan melalui secara antar personal, melalui sebuah instant messaging atau IM application. Lalu bisa dilakukan lagi dalam sebuah chat dan lebih luas lagi di timeline media sosial atau seperti channel atau seperti story WhatsApp, story Instagram, dan sebagainya. Bahkan, amplifikasi bisa dilakukan dengan menambahkan emoticon atau ekspresi simbolik lainnya melalui platform-platform daring tersebut. Ada kompresi ruang dan waktu yang dibawa oleh proses mediasi dari media baru, dan ada amplifikasi ekspresi yang bisa hadir seiring dengan proses mediasi ini. Nah, kira-kira contoh dari proses komunikasi yang terjadi dalam media baru, ilustrasinya seperti ini. Nomor 2. Facebook dibuat pada tahun 2004 oleh A. Mark Zuckerberg, B. Chris Hughes, C. Andrew McCollum, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu semua jawaban benar. Perlu diketahui bahwa Facebook adalah layanan daring, media sosial, dan jaringan sosial yang dimiliki oleh raksasa teknologi Amerika, yaitu Meta Platforms. Dibuat pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama rekan-rekan mahasiswa dan teman sekamarnya di Harvard College. Siapa saja? Yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Namanya berasal dari direktori Facebook yang sering diberikan kepada mahasiswa Universitas Amerika. Anggota-anggota Facebook awalnya terbatas hanya untuk mahasiswa Harvard. Secara bertahap berkembang ke universitas-universitas lain di Amerika Utara. Dan sejak tahun 2006,
untuk siapa saja yang berusia di atas 13 tahun. Hingga Desember 2022, Facebook mengklaim 3 juta pengguna aktif dalam per bulan dan menduduki peringkat ketiga di seluruh dunia di antara situs web yang paling banyak dikunjungi. Ini adalah aplikasi seluler yang paling banyak diunduh selama dekade 2010-an. Tapi untuk data baru-baru ini, itu menunjukkan bahwa Facebook menempati posisi pertama dalam hal aplikasi yang paling banyak pengguna aktifnya di seluruh dunia. Nah, teman-teman bisa melihat tabel yang tertera pada PowerPoint. Di antara beberapa aplikasi media sosial, Facebook mempunyai pengguna aktif sebanyak 3 miliar. Ini data terakhir per September 2023. Jika kurang jelas, teman-teman bisa melihat grafik yang satu ini. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan engagement rate dalam media sosial? A. Tanggapan audiens terhadap pesan atau konten tertentu yang kamu post. B. Jumlah orang yang melihat pesan atau menonton konten yang kamu post. C. Jumlah followers dari akun media sosial. D. Jangkauan dari setiap postingan. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu tanggapan audiens terhadap pesan atau konten tertentu yang kamu post. Perlu diketahui bahwa engagement adalah sebuah alat tolak ukur yang digunakan untuk melihat tingkat keterlibatan audiens pada upaya sosial media untuk bisnis online. Selain itu, engagement dapat dikatakan sebagai parameter yang dapat memastikan apakah konten yang kamu sajikan relevan dengan pengikut atau followers akun media sosial yang kamu sedang kelola. Secara sederhana, engagement dapat diartikan juga sebagai komunikasi dua arah yang kuncinya yaitu umpan balik atau feedback. Engagement merupakan tanggapan audiens terhadap pesan atau konten tertentu yang kamu post. Hasil yang baik adalah ketika audiens memberikan perhatian dalam bentuk respons yang baik. Ada 3 jenis engagement dalam media sosial. Yang pertama adalah percakapan. Percakapan yang terjadi setelah kamu mengunggah konten termasuk ke dalam engagement. Biasanya percakapan ini terjadi di kolom komentar maupun direct message atau yang kita kenal dengan DM. Membagikan atau menyebarkan konten melalui Instagram Story maupun media sosial lainnya juga termasuk dalam kategori engagement. Yang ketiga yaitu reaksi. Reaksi yang diberikan untuk konten yang kamu post baik dalam bentuk like, komen, respons emoji juga termasuk dalam kategori engagement. Teman-teman bisa melihat tabel dari spesifikasi ketiga jenis engagement yang telah tadi kita paparkan pada masing-masing aplikasi media sosial yang berbeda. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan hashtag dalam konteks media sosial? A. Peluang untuk berkomunikasi dengan pengguna media sosial lain di tempat umum. B. Kode yang digunakan untuk mengakses laman khusus di media sosial. C. Pelabelan atau tag yang digunakan dalam postingan media sosial untuk meningkatkan visibilitas. D. Kumpulan postingan atau konten yang dibagikan di media sosial dengan topik yang sama. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu pelabelan atau tag yang digunakan dalam postingan media sosial untuk meningkatkan visibilitas. Perlu diketahui bahwa pelabelan atau tag yang digunakan dalam postingan media sosial untuk meningkatkan visibilitas atau keadaan dapat dilihat dengan menggunakan hashtag atau tagar. Pengguna dapat menjangkau para audiens yang memiliki minat sejalan di mana tagar akan melakukan tugasnya untuk mengelompokkan unggahan maupun profil sesuai dengan isi dan hashtag yang kamu gunakan. Gambar ini merupakan contoh dari penggunaan hashtag. Nomor 5. Penggunaan hashtag atau tagar pertama kali digunakan dalam media sosial pada aplikasi A. Facebook, B. Instagram, C. Twitter, D. TikTok. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Twitter. Nah, perlu kita ketahui bahwa penggunaan hashtag di media sosial pertama kali dilakukan oleh salah satu pengguna Twitter, yaitu Chris Messina
14 tahun silam, tepatnya 23 Agustus tahun 2007. Sebenarnya awal penggunaan hashtag telah digunakan untuk berbagai keperluan website. Namun, Chris Messina yang pertama kali mengusulkan menggunakan hashtag untuk menghimpun topik-topik tertentu. Ada artikel tentang hashtag yang kami kutip, itu dari tempo.co. Teman-teman dapat mempause video ini lalu membaca artikel ini. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan meme dalam media sosial? A. Media visual atau teks yang ditampilkan dengan gaya yang humoris dan seringkali mengadopsi budaya populer. B. Gaya penulisan yang pendek dan langsung ke intinya dalam postingan media sosial. C. Konten berita atau artikel yang dibagikan secara massal di media sosial. D. Pelabelan atau tag yang digunakan dalam postingan media sosial untuk meningkatkan visibilitas. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu media visual atau teks yang ditampilkan dengan gaya yang humoris dan seringkali mengadopsi budaya populer. Meme adalah media visual atau teks yang ditampilkan dengan gaya yang humoris dan seringkali mengadopsi budaya populer. Meme seringkali digunakan untuk memicu tawa atau mengungkapkan pesan dengan cara yang ringkas dan mudah dipahami oleh audiens media sosial. Nah, pengertian detailnya ialah ide, perilaku atau gaya yang menyebar dari satu orang ke orang lain dalam sebuah budaya. Meme merupakan neologisme yang diciptakan oleh Richard Dawkins. Contoh meme seperti gagasan, ide, teori, penerapan, kebiasaan, lagu, tarian, dan suasana hati. Meme dapat direplikasi dengan sendirinya atau dalam bentuk peniruan dan membentuk suatu budaya. Cara seperti ini mirip dengan penyebaran virus, tetapi dalam hal ini terjadi di ranah budaya. Sebagai unit terkecil dari evolusi budaya, dalam beberapa sudut pandang, meme serupa dengan gen. Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gen, ia menceritakan bagaimana ia menggunakan istilah meme untuk menceritakan bagaimana prinsip Darwinisme untuk menjelaskan penyebaran ide atau fenomena budaya. Dawkins juga memberi contoh meme, yaitu nada, kaitan dan susunan kata, kepercayaan, gaya berpakaian, dan perkembangan teknologi. Nah, teori meme menjelaskan bahwa meme berkembang dengan cara seleksi alam, mirip dengan prinsip evolusi biologi yang dijelaskan oleh penganut Darwinisme, melalui proses variasi, mutasi, kompetensi, dan warisan budaya yang mana mempengaruhi kesuksesan reproduksi di setiap individu. Dengan demikian, meme menyebar berupa ide dan bila tidak berhasil maka ia akan mati, sedangkan yang lain akan bertahan, menyebar dan untuk tujuan yang lebih baik bahkan lebih buruk akan bermutasi. Ilmuwan memetika mempunyai pendapat bahwa meme yang mempunyai ketahanan terbaik akan menyebar dengan efektif dan memengaruhi si objek atau seorang individu. Meme berasal dari bentuk pendek mimema. Nah, ini dari bahasa Yunani kuno, yang artinya imitasi atau tiruan. Dawkins mengatakan bahwa dia menginginkan sebuah kata yang terdiri dari satu suku kata karena terdengar seperti kata gen. Sejarah dari unit evolusi sosial dan istilah serupa bahasa Yunani meneme berarti memory. Pertama diungkapkan pada tahun 1904 oleh ilmuwan evolusi biologi Jerman yang bernama Richard Semon. Teman-teman bisa membaca judulnya dalam bahasa Jerman. Menurut OED, Oxford English Dictionary, kata mneme muncul di Inggris pada tahun 1921 yang terdapat pada terjemahan buku Semon de Mnem. Konteks dari meme yang ditanyakan dari soal ini adalah konteks pada media sosial. Nah, kira-kira dalam keseharian kita menggunakan media sosial, kita tidak asing lagi dengan gambar-gambar seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan meme. Anda bisa lihat pada gambar lambang MU yang di dalam kardus ada seseorang yang bermenung ditempeli logo Manchester United. Itu tidak akan berlaku ketika MU sudah tidak bermain buruk lagi. Kalau MU terus-terus juara, terus-terus menang dalam setiap laganya, meme ini sudah tidak berlaku atau mati. Begitu ilustrasi dari apa yang telah dijelaskan panjang lebar tadi. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan CTR dalam metrik media sosial? A. Click-through rate. B. Comment to Reaction Ratio. C. Content Trend Report. D. Community Time Ratio.
Jawaban yang paling benar adalah A, yaitu click-through rate. CTR adalah singkatan dari click-through rate. CTR merujuk pada persentase pengguna yang mengklik tautan dalam postingan media sosial, menunjukkan seberapa efektif postingan dalam mengarahkan audiens ke halaman tujuan. CTR atau click-through rate dalam bahasa Indonesianya itu lebih dikenal rasio klik tayang, merupakan rasio klik pada tautan tertentu terhadap berapa kali halaman surel atau iklan ditampilkan. Biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye atau kampanye iklan dari daring untuk situs web tertentu, serta efektivitas pemasaran surel. Rasio klik tayang untuk kampanye iklan sangat bervariasi. Perlu diketahui bahwa CTR itu punya rumus, teman-teman. Nah, kalian bisa melihat pada tangkapan layar di PowerPoint ini cara menghitung CTR. Nomor 8. Siapakah pengguna Instagram yang mempunyai follower terbanyak di dunia? A. Lionel Messi. B. Atta Halilintar. C. Elon Musk. D. Cristiano Ronaldo. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu Cristiano Ronaldo. Nah, perlu diketahui pengguna Instagram yang mempunyai follower atau pengikut terbanyak di dunia sampai saat ini pertanggal 12 November 2023 adalah Cristiano Ronaldo, atlet sepak bola yang sekarang bermain di Liga Arab Saudi, yaitu klub Al Nassr FC dengan jumlah total 611 juta follower. Sebenarnya ada akun yang memiliki lebih banyak follower dari Cristiano Ronaldo, namun itu bukan manusia atau toko, tapi lebih ke akun, yaitu akun dari Instagram sendiri dengan total 662 juta follower. Jadi, kalau konteks soalnya yang ditanyakan adalah akun apa, mungkin jawaban yang paling tepat adalah Instagram. Tapi, jika konteks pertanyaan adalah siapa, itu lebih tepat Cristiano Ronaldo. Dan memang di opsi jawaban tadi memang tidak ada Instagram. Jadi, sudah tentu Cristiano Ronaldo. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan trolling dalam konteks media sosial? A. Strategi untuk meningkatkan jumlah pengikut dengan postingan provokatif. B. Penyebaran informasi palsu atau hoax dengan tujuan mempengaruhi pendapat publik. C. Penipuan atau penyalahgunaan data pribadi melalui media sosial. D. Mengomentari atau membalas dengan maksud mengganggu dan memicu konflik di media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mengomentari atau membalas dengan maksud mengganggu dan memicu konflik di media sosial. Perlu diketahui bahwa trolling merujuk pada mengomentari atau membalas dengan maksud mengganggu dan memicu konflik di media sosial. Troll biasanya merupakan pengguna yang sengaja mencari perhatian dan menimbulkan ketegangan atau perdebatan di jaringan sosial. Trolling juga biasa dikenal dengan istilah internet troll, mengacu pada orang yang mengirim pesan di internet dengan tujuan untuk membangkitkan tanggapan emosional atau kemarahan dari pengguna lainnya. Istilah ini diturunkan dari frasa trolling for newbies dan trolling for fish yang pertama kali muncul di Usenet. Teman-teman bisa melihat poster atau infografis yang dikeluarkan oleh Divisi Humas Polri tentang internet trolling. Nomor 10. Di bawah berikut, manakah yang merupakan maksud FYP dalam konteks media sosial? A. Postingan yang viral. B. Konten yang mempunyai banyak like dan komen serta berkali-kali di-share. C. Landing page yang dipersonalisasi berdasarkan interaksi dan riwayat tontonan pengguna. D. Postingan yang disematkan. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu landing page yang dipersonalisasi berdasarkan interaksi dan riwayat tontonan pengguna. Sebagian besar konten TikTok diberi tagar FYP
FYP adalah singkatan dari For You Page, berfungsi sebagai landing page yang dipersonalisasi berdasarkan interaksi dan riwayat tontonan pengguna. Ketika kamu membuat video dan menambahkan tagar, teks, dan musik relevan, algoritma TikTok akan merekomendasikannya ke pengguna lain yang cenderung menganggap videomu menarik. Jika sebuah video menerima banyak engagement seperti likes, komen, dan bagikan atau share, video tersebut berpeluang lebih tinggi untuk masuk dalam FYP TikTok. Dari sini, visibilitas akun dan pertumbuhan pengikut pembuat konten juga dapat meningkat. Oleh karena itu, FYP sering digunakan oleh para influencer maupun pedagang di TikTok dengan harapan video mereka masuk FYP orang-orang. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.